Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiap tarikan nafas kita, tiap detak jantung kita, tiap denyut nadi kita, tiap kedipan mata kita, tiap gerakan tangan dan kaki kita, semuanya mengandung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Tidakkah kita sadari seandainya Allah seketika tiba-tiba menghentikan detak jantung kita, menghentikan denyut nadi kita, kita tidak bisa berkedip atau kedip tidak bisa balik, betapa kita akan kehilangan kehidupan ini dan kematian akan menemui kita semuanya. Maka kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak menganugerahkan nikmatnya kepada kita. Dan jangan pernah biarkan diri kita itu ngersulo, gerutu, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasa belum mendapatkan nikmat dari Allah, padahal begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sadari dan kita yakini bersama bahwa untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia dan akhirat, hanya satu bekal yang harus kita miliki, yaitu bekal takwa. Allah berfirman, wa tazawwaju fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Menjadi apapun, dalam kondisi bagaimanapun juga, apakah menjadi rakyat biasa atau menjadi pejabat, jadi orang miskin atau kaya, sedang sehat ataupun sedang sakit, ketika kita hidup di atas ketakwaan, insya Allah kita selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 4 amalan kalau kita kerjakan, kita akan meraih, mendapatkan dan mengundang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Amalan ini sulit dilakukan, tapi kalau kita lakukan akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Yang pertama, ma'asyiral hadirin, amalan yang sulit dilakukan tapi akan mengantarkan kemuliaan adalah memberi tak kala sedang miskin. Kalau kita sedang lapang, rezeki kita sedang banyak, usaha kita sedang sukses,
kemudian kita memberi kepada orang lain, infak, sedekah, itu mungkin tidak terasa terlalu berat. Tapi ketika kita sendiri di dalam kekurangan, ketika untuk memenuhi kebutuhan hidup diri kita dan keluarga kita itu masih kekurangan, kemudian kita masih mau memberi kepada orang lain, amalan ini sulit untuk dilakukan, tapi akan mengundang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman bahwa orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah yang seluasnya langit dan bumi itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan rezekinya tak kala lapang dan sempit. Tidak saja kala lapang, tapi ketika sempit pun untuk kepentingan kebutuhan dirinya sendiri dia kekurangan, dia masih memikirkan memberi kepada orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu. Tamu ini kelihatan dari jauh, karena Rasulullah sendiri dalam kondisi yang tidak ada yang diberikan. Maka beliau berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang malam hari ini mau menjamu tamuku ini? Maka mengangkat tanganlah Abu Tolkah, ya Rasulullah, saya tak jamunya tamu panjenengan. Diajak pulanglah tamu Rasulullah ini ke rumahnya Abu Tolkah. Sampai rumah Abu Tolkah berkata kepada istrinya, wahai istriku Ummu Sulaim, adakah makanan pada malam hari ini? Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku Abu Tolkah, malam hari ini tidak ada makanan kecuali satu piring untuk anak kita. Maka Abu Tolkah mengatakan, segera tidurkan anak kita, kemudian sediakan 2 piring di meja makan, yang satu ada makanannya, yang satu piring kosong dengan sendoknya atau garpunya, kemudian matikan lampu. Maka tamu kita akan saya ajak ke ruang makan, ke meja makan, biar piring yang ada makanannya itu diadap oleh tamu kita, sementara saya menghadap piring yang kosong, seolah-olah ikut makan bersama tamu kita itu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sikap dari Abu Tolkah dan keluarganya ini besoknya diinformasikan oleh Rasulullah. Allah senang, Allah cinta dengan apa yang dilakukan Abu Tolkah. Ini dinamakan itsar, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Pernah dalam sebuah cerita dalam peperangan, ada satu orang butuh minum karena dia menjelang ajalnya. Ketika dia bawakan minum, di sebelahnya itu ada orang lain yang berteriak minta minum. Ketika diberikan kepada orang lainnya, lainnya lagi teriak minta minum. Akhirnya orang yang ketiga itu ketika minum mau dikasihkan orang ketiga ini sudah meninggal. Kembali ke orang kedua sudah meninggal. Kembali ke orang pertama yang pertama kali minta minum, dia sudah meninggal. Ketiga-tiganya meninggal, walaupun dalam kondisi dia sendiri sangat membutuhkan, tapi ketika orang lain itu membutuhkan, dia utamakan saudaranya. Inilah ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memberikan manfaat kepada orang lain dikala diri kita sendiri membutuhkan, bukan malah sebaliknya, ya. Ketika ada acara walimah atau acara persemanan pernikahan, datang duluan, dihabiskan duluan, tidak peduli nanti yang belakangan dapat atau enggak. Di saat rakyat susah misalkan, kemudian bantuan sosial baksos itu ditilap oleh mereka yang seharusnya membagikan kepada rakyat. Ini sangat tolak belakang dengan pribadinya sahabat Abu Tolkah, lebih mementingkan orang lain dikala dirinya sendiri membutuhkan, tapi dia masih berupaya memberikan kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang bertakwa yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi dikala dirinya sendiri sedang membutuhkan.
Maka dari profesi kita apapun saat ini, kita jadi apa saja, mari kita berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan malah sebaliknya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amalan yang sulit dilakukan tapi akan mengundang kemuliaan adalah memaafkan ketika sedang marah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, menahan amarah kemudian memaafkan manusia. Di jalan, ma'asyiral hadirin, kita posisi benar, kemudian ditabrak dari belakang atau disenggol dari depan. Seandainya marah kita wajar, tapi kita tahan amarah itu, kemudian diganti dengan memaafkan dan memberikan nasihat dengan baik. Hati-hati di jalan, jangan seperti itu lagi, hati-hati. Seandainya kita marah itu mungkin wajar, tapi ditahan amarahnya, dikendalikan emosinya, dia maafkan, kemudian memberikan nasihat yang baik. Di kantor, sebagai pimpinan, anak buahnya melanggar aturan, tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan. Seandainya marah wajar, ditahan amarahnya, kemudian memberikan nasihat yang baik. Dalam kehidupan rumah tangga, mampu mengendalikan amarahnya, kemudian diganti dengan memaafkan, kemudian memberikan nasihat yang baik. Menahan amarah dikala memaafkan ketika sedang marah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laisas sadidu bisur'ah, bukanlah dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang menang ketika berkelahi, tapi Rasul menyatakan innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia sedang marah, mampu mengendalikan diri ketika sedang marah. Amalan ini yang sulit dilakukan, tapi ada mengundang kemuliaan. Mampu memaafkan ketika sedang marah, punya kapasitas untuk melampiaskan amarah, tapi dia tahan amarah itu, kemudian dia ganti dengan memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, man kadzama ghaidon wa huwa qadirun, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat nanti di hadapan manusia. Kemudian Allah membiarkannya untuk memilih bidadari-bidadari yang disukainya. Balasannya bidadari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sahabat minta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan nasihat 3 kali dengan nasihat yang sama. La takdob, la takdob, la takdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dalam kacamata kesehatan, ketika seseorang itu senantiasa mengendalikan amarahnya, ya, sabar, syukur, maka yang akan hadir dalam tubuhnya adalah hormon endorfin, hormon kekebalan tubuh. Dia akan menjadi sehat. Tapi kalau orang hari-harinya senantiasa marah, sedikit-dikit marah, maka dalam tubuhnya akan banyak memproduksi hormon adrenalin. Semakin banyak adrenalin dalam tubuh seseorang itu bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi, dan tekanan darah tinggi itu merupakan penyebab utama penyakit stroke dan jantung. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi menahan amarah ini amalan yang mulia di sisi agama, juga amalan yang bisa menyehatkan kita sekalian. Memaafkan ketika sedang marah sulit dilakukan, tetapi akan mengundang kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amalan yang sulit dilakukan tapi akan mengundang kemuliaan adalah bertakwa ketika sedang sendirian. Tetap taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang sendirian. Dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat,
tapi dia tahan nafsunya itu, keinginannya buat dosa itu, walaupun dia sendirian, tidak ada orang yang tahu, dengan satu keyakinan walaupun orang lain tidak tahu, polisi tidak lihat, tapi apa yang saya lakukan ini dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa ketika sedang sendirian. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah rajulun da'athum ra'atun zatun mangsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina, berbuat mesum oleh seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Tidak ada orang yang tahu. Dia punya kesempatan, tapi ditolak keinginan itu dengan mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang lain tidak tahu, ya reputasi saya mungkin bisa saya tutupi sedemikian rupa, tapi Allah yang saya kerjakan itu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pegawai, sebenarnya dia bisa saja merekayasa anggaran, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tidak ketahuan bahwa dia telah memanipulasi data, membesarkan anggaran, melakukan markup, tapi dia tidak mau melakukannya itu. Kenapa? Walaupun orang lain tidak tahu, pimpinan bisa saya kelabui, namanya laporan bisa saya rekayasa sedemikian rupa, tapi apa yang saya kerjakan dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa ketika sendirian, bersama orang banyak takwa, ketika sendirian tetap di atas ketakwaan. Amalan yang sulit dilakukan, tapi akan mengundang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tiada sesuatu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi baginya. Apa yang ada di bumi dan di langit semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah, sehingga senantiasa menjaga dirinya, baik tak kalah bersama orang banyak ataupun ketika sendirian. Yang keempat, nasrul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, amalan yang sulit dilakukan tapi akan mengundang kemuliaan adalah berkata yang benar di depan penguasa yang zalim. Rasulullah SAW bersabda, Abdul jihad, seutama-utama jihad adalah kalimatun adli, kalimat yang benar, kalimat yang hak, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Berani mengungkapkan kebenaran, berani berkata dan bersikap yang benar sekalipun di depan penguasa yang zalim. Kebanyakan manusia mencari amannya. Sakjane ya bener, sakjane sing bener ngene, tapi pimpinan tidak menghendaki seperti itu, sehingga dia menjadi orang pemaklum. Tapi ketika kita berani mengungkapkan kebenaran di hadapan penguasa, pimpinan yang zalim, amalan yang sulit dilakukan akan mengundang kemuliaan, meskipun kadangkala resikonya luar biasa. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tata hati dan diri kita ini agar bisa mengamalkan 4 amalan yang bisa mengundang kemuliaan ini, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi tak kalah miskin, memaafkan ketika sedang marah, bertakwa ketika sendirian, berani berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita sekalian, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berada di jalannya Allah yang lurus,
senantiasa hidup dan kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian bisa mengakhiri kehidupan ini dalam kondisi husnul khotimah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal asya'a bi khudratihi wa iradatihi, alladzi amarona bil iktisami wa hablih wa amarona bittiba'i sunnati rasulih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan segala keikhlasan dan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala yang akan kita dapat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjatanya orang beriman. Allah sangat senang ketika hambanya berdoa. Allah marah ketika hambanya tidak mau berdoa, seolah-olah dia merasa tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di siang hari ini mari kita menundukkan hati kita untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shahiran walil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul khuri mujibud da'wat wa khodiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa diyadatan fil ilmi wa barohatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.